Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di skip nontonnya ya. Terima kasih. Saat Chen Ping melangkah lebih dalam ke dalam penjara, keheningan mencekam di ruang kosong berwarna abu-abu itu. Semakin terasa, kabut tipis yang semula melayang menjadi tebal dan lengket di sini, terperangkap di kehampaan, tanpa ada aliran udara sedikit pun yang mampu menggerakkannya. Pola-pola hukum di sekitarnya bukan lagi jejak pelapukan yang samar, tetapi berubah menjadi retakan halus dan gelap yang saling bersilangan dan menyebar seperti jaring laba-laba kuno yang rusak, mengunci seluruh ruang kosong dengan kuat. Aura luas dan kuno yang berasal dari celah kuno itu kini telah mencapai puncaknya. Itu bukan lagi denyut nadi yang jauh dan samar, melainkan seperti malam yang berat yang menyelimuti hati, membawa serta kesedihan dan kedinginan yang melampaui 36 langit, menyelimutinya lapis demi lapis. Di belakang mereka, ketujuh peri itu mengikuti dari dekat. Meskipun kultivasi mereka sepenuhnya tertutup dan tubuh mereka lemah, setiap langkah ke depan dipenuhi dengan kelelahan yang tak terlukiskan, namun tak satu pun dari mereka melambat. Ketujuh sosok ramping itu berkerumun bersama, pikiran mereka sepenuhnya terfokus pada sosok berjubah abu-abu di depan mereka. Setelah menanggung siksaan penjara yang tak berujung, Chen Ping adalah satu-satunya cahaya dalam situasi putus asa. Mereka, satu-satunya sumber kekuatan dan tempat berlindung. Mereka, akhirnya, setelah menembus lapisan terakhir kabut tebal berwarna abu putih, pemandangan di depan menjadi benar-benar jelas. Adegan utama di bagian terdalam penjara tiba-tiba terlihat jelas. Di tengah kehampaan itu, sebuah pusaran hitam raksasa melayang tanpa suara dan berputar perlahan. Gelap gulita, tanpa sedikit pun cahaya. Kegelapan yang tak terbatas itu sangat dalam, seolah-olah itu adalah satu-satunya kehampaan di dunia yang mampu menelan semua cahaya, napas, suara, dan hukum. Pusaran itu berputar sangat lambat, setiap putaran membawa ritme kuno yang mendalam, menyebabkan ruang hampa di sekitarnya sedikit bergetar. Gumpalan energi hitam meluap dan menyebar, seketika melarutkan kabut abu putih dan memusnahkan semua hukum halus yang melewatinya. Inilah celah kuno yang membentang selama berabad-abad dan terhubung ke kehampaan luar, dan juga penyebab yang merenggut nyawa Ningxi dan Su Yuqi. Namun saat tatapan Chen Ping menyapu pusaran itu, mata ungunya yang biasanya tenang dan teguh tiba-tiba menyipit tajam, dan gelombang dahsyat melanda hatinya. Di seluruh kehampaan, tak terhitung banyaknya kultivator melayang di udara, berlapis-lapis, menyebar ke segala arah. Seperti boneka yang digantung oleh benang tak terlihat, sunyi, senyap dan menyeramkan. Para kultivator ini mengenakan berbagai gaya pakaian dan memiliki aura yang beragam. Ada kultivator kuno dari semua ras di langit, tokoh-tokoh kuat dari sekte-sekte yang pernah mendominasi suatu wilayah, dan kultivator muda dengan penampilan awet muda. Tingkat kultivasi mereka sangat beragam, tetapi satu-satunya kesamaan di antara mereka adalah bahwa mereka semua telah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Mata mereka terpejam, wajah mereka kaku, tubuh mereka tegak lurus, dan tidak ada jejak kehidupan yang mengalir di dalam diri mereka. Seperti cangkang kosong dari daging yang hidup, mereka dipajang dengan tenang di sekitar pusaran, menjadi persembahan yang sunyi. Sebuah kekuatan hisap yang sangat menakutkan, mendominasi, dan rakus terus-menerus terpancar dari inti pusaran hitam, diam-diam menyelimuti seluruh dunia. Chen Ping dapat melihat dengan mata telanjang bahwa benang hitam yang sangat halus dan tak terhitung jumlahnya, seperti jaring laba-laba, melilit tubuh dan jiwa setiap kultivator. Berakar dalam di meridian, dantian, dan sumber dao mereka. Untaian energi spiritual, tingkat kultivasi, dasar hukum,
dan esensi jiwa terus-menerus ditarik keluar, dilucuti, dan dilahap. Di sepanjang benang-benang hitam ini, semuanya mengalir ke pusaran hitam di tengahnya. Beberapa kultivator masih memiliki tubuh utuh dan aura. Mereka hanya sedikit redup, menunjukkan bahwa mereka belum lama diekstraksi. Tubuh fisik beberapa kultivator tampak layu dan roboh, kulit mereka menempel pada tulang, kekuatan spiritual mereka hampir habis, hanya tersisa secercah jiwa yang berjuang untuk tetap bertahan. Tubuh banyak orang menjadi transparan, halus, dan hancur. Dengan kecepatan yang terlihat jelas. Setiap kali esensi kultivasi seorang kultivator terkuras habis, dan energi spiritual mereka habis, tubuh fisik mereka akan langsung berubah menjadi debu dan diam-diam larut ke dalam kehampaan abu putih. Tanpa meninggalkan jejak atau tulang sehelai pun, mereka benar-benar musnah di antara langit dan bumi. Penjara abadi, dengan keheningannya yang tak berujung, bukanlah sekadar tempat pengurungan dan pengasingan. Ini adalah medan perburuan telanjang bagi para predator. Tersembunyi di balik aturan surga, rasa dingin menjalar di hati Chen Ping. Tanpa ragu sedikit pun, dia terhuyung dan melangkah maju dengan mantap, ingin mendekati pusaran hitam itu, menerobos kurungan aneh ini, dan melangkah ke ruang hampa di luar untuk mencari keberadaan Ningxi dan Su Yuqi. Saat dia melangkah 3 langkah dan hendak menyentuh aliran udara hitam yang berasal dari pusaran itu, sebuah kekuatan hisap yang mengerikan, jauh melampaui kekuatan semua kultivator yang hadir, ganas dan mendominasi, langsung mencengkeram tubuhnya. Ledakan, suatu kekuatan tak terlihat yang mengurung Chen Ping tiba-tiba menvelimutin Fa, menyebabkan Iuban Fa berkibar liar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual terakhir yang tersisa di tubuhnya, sumber esensinya yang samar yang telah disegel dan tidak aktif, dan bahkan esensi serta darah yang telah menempa tubuhnya selama ribuan tahun, sedang ditarik secara paksa dan dilucuti dengan panik oleh kekuatan hisap yang mengerikan ini. Kekuatan hisap ini menargetkan semua kekuatan kultivasi dan semua esensi fundamental. Ia sangat mendominasi dan meresap kemana-mana. Para kultivator di sekitarnya yang tidak sadarkan diri hanya bisa pasrah dan tidak berdaya untuk melawan, dan hanya bisa membiarkan kultivasi mereka perlahan-lahan terkuras. Namun Chen Ping berbeda, jejak kekuatan nuklir yang samar, namun unik di dalam dantiannya tidak sepenuhnya terkunci oleh hukum para pengatur. Pada saat ini, dipicu oleh krisis ekstrim, jejak itu tiba-tiba menyala terang. Pola cahaya abu biru halus mengalir deras melalui meridiannya, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti satu-satunya cahaya bintang abadi di malam yang gelap, dengan kuat melawan pemangsaan dan penjarahan pusaran hitam. Teknik konsentrasi pikiran. Chen Ping memusatkan pikirannya, dan diam-diam mempraktikkan teknik kultivasi batinnya. Teknik konsentrasi pikiran yang berfokus pada penyempurnaan tertinggi, melindungi jiwa, dan mengunci sumber, berjalan dengan kecepatan penuh. Teknik ini menstabilkan meridian fisik yang bergejolak, mengunci esensi dan sumber yang tersisa dengan kuat, mencegah bahkan sedikit pun kekuatan ditelan oleh pusaran. Berdengung, gaya nuklir dan daya hisap pusaran bertabrakan hebat di sekelilingnya, menghasilkan suara getaran kehampaan yang halus namun menusuk. Cahaya abu biru samar menyelimuti seluruh tubuhnya, nyaris mencegah benang-benang hitam meresap dan terkelupas, serta dengan kuat menghalangi kekuatan penghancur yang tak terpecahkan dari tubuhnya. Dia mengangkat matanya dan dengan cepat mengamati seluruh tempat kejadian. Ribuan kultivator tampak mati rasa dan tak berdaya, berada di bawah belas kasihan orang lain, dan tak seorang pun dari mereka mampu melawan atau membebaskan diri. Namun pada saat itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang berjarak 100 kaki di sebelah kirinya.
Di sana melayang seorang kultivator paruh baya yang mengenakan jubah biru compang camping. Ia kurus kering, berwajah pucat, dan energi spiritualnya hampir habis. Di sana, melayang seorang kultivator paruh baya yang mengenakan jubah biru compang camping. Ia kurus kering, berwajah pucat, dan energi spiritualnya hampir habis. Tubuhnya kejang hebat dan sedikit gemetar dari waktu ke waktu, kelopak matanya berkedut tanpa henti. Dia belum sepenuhnya kehilangan kesadaran, dan masih berjuang dan melawan mati-matian dalam penjarahan yang mengerikan itu. Dia adalah satu-satunya orang di seluruh ruangan yang masih memiliki kesadaran diri dan belum menjadi benda mati. Mata Chen Ping menajam, mengabaikan daya hisap yang semakin kuat di sekitarnya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk secara paksa menggeser tubuhnya, seketika melintasi ruang hampa sejauh 100 kaki dan mendarat di samping kultivator berjubah hijau. Dia mengangkat tangannya dan mengulurkannya, seberkas energi nuklir lembut diam-diam memancar dari ujung jarinya. Untuk sementara menghalangi benang-benang hitam yang menghisap dan mengikat tubuh orang lain, serta nyaris menstabilkan tubuh orang lain yang berada di ambang kehancuran. Apakah kamu masih sadar? Chen Ping berbicara dengan cepat, suaranya mantap dan tegas. Katakan padaku, apa yang terjadi di sini? Kultivator berjubah hijau itu gemetar hebat, bibirnya yang pecah-pecah dan mengelupas bergerak dengan susah payah. Dan matanya dipenuhi urat-urat merah. Kesadarannya yang tersisa sudah hampir runtuh, suaranya serak, parau, dan sangat lemah. Aku dilemparkan ke penjara surgawi oleh Ordo, tanpa rasa bersalah atau hukuman. Tanpa kesalahan atau perbuatan salah, dan diasingkan ke sini. Tanpa alasan yang jelas. Setelah masuk, tidak ada hukum pemenjaraan, tidak ada hukuman atau pengekangan, kami hanya diteleportasi ke sekitar pusaran ini dalam sekejap. Banyak teman yang mengalami hal yang sama. Kekuatan setiap orang sedang dikuras dengan panik. Ia berusaha mengangkat matanya, menatap pusaran gelap di tengahnya. Matanya dipenuhi teror dan keputusasaan yang mendalam. Tubuhnya gemetaran semakin hebat. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Ini bukan penjara. Ini jebakan mematikan yang melahap orang. Sebelum dia selesai berbicara, jejak terakhir dari kekuatan spiritual aslinya dan sisa napas jiwanya langsung tersedot oleh pusaran hitam itu. Mendesis. Tiba-tiba terdengar suara samar yang samar-samar. Kultivator berjubah hijau itu dengan cepat menjadi transparan, hancur, dan menjadi halus dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dari anggota tubuhnya hingga badannya, dari tubuh fisiknya hingga jiwanya, semuanya berubah menjadi abu halus berwarna abu-abu keputihan, yang lenyap ke kehampaan. Bersama angin, seluruh proses hanya memakan waktu sesaat. Mereka yang beberapa saat sebelumnya berjuang untuk bertahan hidup dan berbicara, seketika musnah, tanpa meninggalkan jejak tubuh atau tulang mereka. Seluruh kehampaan kembali sunyi mencekam, hanya pusaran hitam yang berputar perlahan, diam-diam melahap esensi semua makhluk hidup ke segala arah, dingin, kejam, dan sama sekali tidak manusiawi. Chen Ping berdiri diam, layar energi nuklirnya bergetar hebat. Dia mengaktifkan teknik konsentrasi pikiran hingga batasnya. Dan pikirannya menjadi benar-benar jernih pada saat ini. Langsung memahami semua kebenaran, yang disebut penjara surgawi, yang disebut hukuman tertib, dan yang disebut pemeliharaan stabilitas hierarkis semuanya, adalah penipuan belaka dari awal hingga akhir. Sistem aturan yang diklaim oleh penjaga ketertiban sebagai netral dan tanpa pamrih, hanya menjaga batasan hierarki dan acuh tak acuh terhadap naik turunnya makhluk hidup. Sebenarnya adalah mekanisme penjarahan yang sempurna. Dengan menggunakan dalih seperti melintasi batas secara ilegal dan mengganggu ketertiban, mereka secara sewenang
Menang menangkap para kultivator dari semua alam dan mengasingkan tahanan dari semua makhluk hidup. Menjerumuskan orang-orang ke dalam keadaan yang tampaknya adil tetapi sebenarnya mematikan ini. Dengan menggunakan celah ekstraterestrial kuno dan pusaran hitam yang menakutkan ini, ia tanpa henti melahap dan menguras esensi kultivasi, esensi darah, esensi jiwa, dan fondasi Dao Agung dari para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Dengan dalih menjaga ketertiban surga, mereka sebenarnya menjarah kultivasi semua makhluk hidup. Penguasa langit yang bermartabat dan perwujudan dari aturan Dao surgawi tertinggi sebenarnya mengandalkan pembantaian semua makhluk hidup dan melahap esensi para kultivator untuk memperkuat dirinya dan mempertahankan otoritasnya. Para kultivator yang diasingkan, dipenjara, atau dinyatakan melanggar aturan bukanlah pendosa yang dihukum oleh Dao surgawi, melainkan hanya sumber makanan yang terus-menerus dieksploitasi oleh orang lain. Pada saat itu, Chen Ping merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan gelombang amarah yang tak terbatas membuncah dalam dirinya. Hal yang paling menakutkan bukanlah iblis-iblis dari luar angkasa atau musuh-musuh seluruh surga, melainkan tatanan dingin ini yang mengenakan jubah keadilan, memanipulasi aturan, dan tanpa ampun merenggut nyawa semua makhluk. Tepat ketika ia menyadari kebenarannya, sebuah pikiran fatal terlintas di benak Chen Ping. Jantungnya berdebar kencang dan bulu kuduknya berdiri. Tindakannya menerobos 7 sangkar hukum dan menyelamatkan 7 peri telah dirasakan oleh penjaga orde. Dia terperangkap dalam pusaran keputusasaan, namun dia masih mampu melawan dengan putus asa dan melindungi dirinya sendiri dengan mengandalkan kekuatan nuklirnya dan teknik konsentrasi pikiran. Tetapi 7 wanita di belakangnya telah sepenuhnya menyegel kultivasi mereka dan tidak berdaya untuk melawan. Mereka tidak memiliki perlindungan nuklir, tidak memiliki dukungan mendasar, dan tidak memiliki sarana perlawanan. Jika penjaga orde tiba-tiba melancarkan serangan, melakukan serangan mendadak, atau melepaskan kekuatan pusaran untuk mempengaruhi bagian belakang mereka, ketujuh orang itu akan benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Perangkap ini adalah serangkaian jebakan yang dipasang dengan cermat oleh penjaga ketertiban dari awal hingga akhir. Mereka menjebaknya dengan jangkar urat spiritual, membujuknya untuk menggali lebih dalam dengan celah ekstraterestrial, dan menggunakan kultivator tanpa batas sebagai makanan untuk menutupi kebenaran. Tujuan mereka adalah untuk menjebaknya, melemahkannya, dan pada saat yang sama merebut kesempatan untuk memanipulasi 7 peri yang telah diselamatkannya. Ketamakan yang tak berujung dan rencana jahat yang kejam tersembunyi di balik cangkang aturan abadi yang tak berubah, membuat mereka sangat berbahaya dan mustahil untuk dihindari. Mundur, Chen Ping berteriak pelan, suaranya tajam dan mendesak, mengandung keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, dia tidak lagi peduli untuk menjelajahi celah ekstraterestrial atau mencari keberadaan Ningxi dan Suyuki. Dibandingkan dengan jalan yang belum diketahui di depan, keselamatan 7 orang di belakang mereka adalah hal yang terpenting. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan orang-orang yang telah dia pertaruhkan nyawanya untuk selamatkan jatuh ke dalam situasi putus asa dan binasa di sini lagi. Daya hisap pusaran hitam itu telah mencapai batasnya, menyebabkan penghalang energi nuklir abu biru di sekitarnya bergetar hebat dan hampir runtuh. Benang-benang hitam yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dan mencabik-cabiknya. Dengan panik, berusaha mengekstrak esensinya, menembus pertahanan, dan Chen Ping mengertakkan giginya, memacu pikirannya hingga batas maksimal, dan jejak nuklir yang tertanam dalam dantiannya mendidih, melepaskan untaian kekuatan asing yang murni dan mendominasi yang beredar ke seluruh tubuhnya. Teknik konsentrasi pikiran sepenuhnya mengunci jiwa, memperkuat fondasi,
dan menstabilkan meridian, sementara kekuatan inti terisi, merobek, dan membebaskan diri dengan segenap kekuatannya. Klik, kekuatan tak terlihat yang melahap dan mengikat yang melingkupinya dengan paksa dirobek dan dihancurkan. Sebuah kekuatan penangkal yang dahsyat tiba-tiba meledak keluar dari dirinya, menghancurkan dan memaksa kembali semua benang hitam yang menyebar di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, Chen Ping mundur tiba-tiba, jubah abu-abunya berkilat dengan cahaya abu-abu keunguan yang sangat tajam saat ia melepaskan diri dari inti pusaran dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah mundur membutuhkan perjuangan putus asa, melawan daya hisap yang tak teratasi, yang menghabiskan sejumlah besar energi nuklir, hanya setelah sepenuhnya keluar dari jangkauan hisapan pusaran air, kekuatan buas yang tak kenal ampun itu akhirnya menghilang. Chen Ping mendarat dengan mantap di depan 7 peri. Tubuhnya sedikit tegang, napasnya sedikit tersengal-sengal. Tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Dia tidak punya waktu untuk mengatur napasnya yang kacau. Bahkan untuk menenangkan 7 wanita di belakangnya yang masih syok. Tatapannya tiba-tiba beralih ke arah pintu keluar penjara. Penjaga ketertiban, hantu abu-abu yang netral, dingin, munafik, dan kejam itu. Dia harus secara pribadi membongkar penipuan kuno ini. Pembantaian tanpa akhir, dan rangkaian jebakan. Yang lebih penting lagi, dia harus segera menemukan pihak lain, menghilangkan semua potensi bahaya, dan melindungi keselamatan 7 orang di belakangnya. Tetaplah dekat denganku, jangan menjauh sedikit pun. Chen Ping memberikan instruksi yang dalam dan dingin. Suaranya setajam embun beku, tanpa emosi yang berlebihan. Sebelum selesai berbicara, dia bangkit lagi, berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu keunguan yang tajam. Dengan 7 sosok yang lemah namun penuh tekad, mereka mengubah arah dan melaju dengan kecepatan penuh menuju kehampaan di luar penjara, tempat hantu ordo itu berada. Niat membunuh itu telah sepenuhnya dan secara menyeluruh membakar hatinya. Dia harus mencari keadilan dari mereka yang bertanggung jawab atas ketertiban. Jika kau berani menipu dirimu sendiri, maka matilah. Langit berwarna abu-abu pucat yang kosong, dan angin bertiup sangat tenang. Chen Ping dan ketujuh peri kembali melalui rute yang sama. Jubah abu-abu mereka menembus udara saat mereka melesat melewati dalam seberkas cahaya. Pembantaian tanpa akhir dan tipu daya kuno yang baru saja dia saksikan di kedalaman pusaran itu membakar pikirannya. Seperti api yang menyengat, kedinginan dan niat membunuh di matanya tidak dapat lagi ditekan, sepenuhnya memenuhi seluruh pupil matanya. 7 sosok mengikuti dari dekat, tak berani bersantai sejenak pun. Gelombang energi kacau berwarna abu-abu keunguan mengalir turun dari langit seperti samudra purba, membawa tekanan mengerikan yang mampu menghancurkan bintang dan memusnahkan semua hukum, menelan seluruh Blood Abyss Rift. Dinding batu berwarna merah gelap di kedua sisi celah itu berderak saat hembusan udara menerpa mereka. Retakan-retakan halus yang tak terhitung jumlahnya menyebar liar seperti jaring laba-laba, retak inci demi inci dan terkelupas lapis demi lapis. Sungai lava yang mendidih itu tiba-tiba tertekan oleh gelombang ledakan, menyebabkannya ambles beberapa kaki, dan mengaduk langit yang dipenuhi pecahan lava merah tua. Puing-puing itu hancur menjadi debu oleh kekuatan kekacauan di udara, bahkan tidak meninggalkan percikan api sedikit pun. Susunan pelindung sekte pemurnian darah lahi, yang telah diwariskan selama 10.000 tahun, bergetar hebat saat aura ini menyentuhnya. Pola susunan berwarna emas gelap itu berputar dan berkedip liar seperti jaring laba-laba yang terkoyak oleh angin kencang, mengeluarkan suara dengung yang menusuk, hampir memilukan. Beberapa giok roh kuno di inti formasi tersebut meledak seketika, berubah menjadi debu giok di seluruh langit. Layar
Cahaya yang semula tebal meredup lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya di detik berikutnya. Di seluruh sekte, semua kultivator merasakan ketakutan yang tak tertahankan pada saat yang bersamaan. Itu adalah penyerahan naluriah dari lubuk jiwa, tidak terkait dengan tingkat kultivasi, tetapi hanya terkait dengan penghancuran mutlak tingkat kehidupan. Para tetua yang sedang beristirahat dengan mata tertutup di ruangan rahasia itu seketika kehilangan cahaya ilahi pelindung. Mereka, darah mengalir dari sudut mulut mereka, dan tubuh mereka tanpa sadar jatuh dari futon. Sang alkemis yang sedang memurnikan pil di ruang alkimia, tiba-tiba mendapati tungku alkimianya meledak. Pil-pil panas, mendidih itu terciprat ke tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia hanya menatap langit dengan tubuh gemetar. Para murid inti yang sedang berlatih tanding di lapangan tiba-tiba menjatuhkan senjata sihir mereka ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kaki mereka lemas tak terkendali, dan beberapa bahkan berlutut. Dahi mereka menempel erat pada batu dingin, bahkan tidak berani mengangkat kepala mereka. Para penjaga yang sedang berpatroli jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tombak mereka berderak di tangan mereka. Tubuh mereka kaku seperti besi, pupil mata mereka membesar, dan bahkan pernapasan mereka menjadi hati-hati. Apa, kekuatan macam apa ini? Gigi seorang murid batin gemetaran, suaranya serak, matanya dipenuhi kengerian dan kebingungan. Mengapa aku begitu ketakutan? Aku bahkan tidak mampu berpikir untuk melawan. Itu adalah dewa. Seorang dewa telah turun ke bumi. Seorang kultivator tua berlutut di tanah, gemetar seluruh tubuhnya, tangannya tergenggam, nadanya dipenuhi kesalehan dan ketakutan. Hanya para dewa yang dapat memiliki kekuatan penghancur dunia seperti itu. Kita hanyalah semut di hadapan mereka. Chen Ping melayang ribuan kaki di langit, jubah abu-abunya berkibar tertiup angin. Pakaiannya bersih tanpa noda, mata ungunya dingin dan dalam seperti kolam beku, tanpa gejolak emosi apapun. Aura yang dipancarkannya dalam dan berat, namun tidak berlebihan. Tidak ada ledakan kekerasan atau raungan histeris. Hanya tekanan yang tenang dan mengesankan, sedalam jurang. Yang lebih menyesakkan daripada gerakan kekerasan apapun. Sosoknya tampak mencolok di tengah langit kelabu, seolah-olah ia terlepas dari langit dan bumi, memandang rendah massa dan sekte yang berada di ambang kehancuran. Dia sedikit menundukkan kepalanya, tatapannya menembus lapisan bebatuan dan penghalang susunan, tepat tertuju pada penjara api merah yang berada jauh di dalam lembah retakan. Indra ilahinya menyebar ke bawah dan dia dengan jelas merasakan bahwa aura Jiang Suelan berfluktuasi dengan hebat. Panas membara, kacau, dan membawa kelemahan serta kebingungan yang khas bagi mereka yang terpengaruh oleh obat tersebut. Dia bahkan bisa merasakan rasa sakit dan perjuangan yang secara paksa ditekan oleh Jiang Suelan. Dia dibius dan dipenjarakan di ruang bawah tanah yang gelap dan suram ini, di mana dia menderita siksaan tanpa henti. Mata ungu Chen Ping tiba-tiba menjadi dingin, niat membunuh yang mengerikan bergejolak di dalam dirinya, namun tidak ada jejaknya yang keluar. Pada saat itu juga, suhu di seluruh lembah retakan anjlok, dan hawa dingin samar seperti embun beku muncul dari arus udara abu-abu keunguan yang kacau. Bahkan aliran lava yang bergejolak di bawah tampak membeku. Sesaat, panas yang menyengat di udara benar-benar lenyap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Sekte ilahi pemurnian darah. Chen Ping berbicara lagi, suaranya tenang namun seperti penghakiman dari langit. Setiap kata dengan jelas menembus barisan pelindung sekte dan mencapai telinga setiap kultivator. Membawa otoritas yang tak terbantahkan, bebaskan mereka. Jika tidak, sekte ini akan hancur. Serangkaian suara mendesak dan kacau datang dari kedalaman lembah retakan, bercampur dengan suara benturan artefak magis dan teriakan para kultivator.
Beberapa sosok berwarna merah tua dengan cepat naik ke langit, yang pemimpinnya tak lain adalah Yang Mulia Matahari. Merah tua, ia telah merapikan jubahnya yang berantakan, dan wajahnya sekali lagi menunjukkan martabat dan ketegasan yang pantas dimiliki seorang pemimpin sekte. Namun, rasa takut yang masih membekas tersembunyi di dalam mata merahnya, dan ujung jarinya sedikit gemetar, menunjukkan kepanikan di hatinya.